Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Hanif Khairunisa. Di video aku kali ini aku akan tunjukin weekday-nya aku. Jadi ini tuh hari Sabtu sebelum puasa, tepatnya tanggal 2 April. Jadi aku kira tuh tanggal 2 April mau puasa, tapi ternyata sidang isbat menyebutkan bahwa puasa itu dimulai dari tanggal 3 April. Makanya ini pagi-pagi banget setelah aku bangun, aku langsung masak untuk makan pagi. Di sini aku masak rendang biasa, resepnya dari mamaku. Ini dagingnya dari kulkas, aku keluarin. Ini sudah dicuci, kemudian aku rendam lagi pakai air matang atau air aqua gitu. Pokoknya aku kalau mau masak terakhir pasti pakai air bersih atau air aqua. Setelah itu aku potong-potong sesuai selera aja sih, nggak pernah ada takaran kalau potong-potong kayak gini, sesuka hati aku aja. Aku potong-potong dagingnya dan aku pisahkan bagian yang bukan daging, nanti aku mau pasak untuk sop anakku. Bagian yang bukan daging aku pisahkan dahulu, tapi nggak akan aku pasak hari ini. Ini mungkin dipasaknya besok, dan ini aku akan simpan di freezer. Nah jadi ini tuh aku beli daging cuma setengah kilo, dan insya Allah ini akan sampai sore ya. Biasanya kan aku kalau misalnya masak pagi langsung habis, kemudian kalau mau makan siang masak habis lagi, makan sore masak habis lagi. Tapi ini karena dagingnya lumayan banyak, setengah kilo, jadi kayaknya sampai sore atau enggak sampai siang gitu. Nah sini aku siapkan bumbu, pastinya resep dari mamaku, tapi enggak semua bumbu ada, jadi aku pakai bumbu yang ada aja. Di sini aku mau haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemudian kuning, jahe, ketumbar, dan pala. Kemudian aku pakai juga merica, kemudian kemiri. Tapi untuk kemiri, merica, ketumbar, dan pala itu sebelum aku masukkan ke blender, dan biasanya itu aku suka haluskan sedikit gitu pakai mutu. Jadi aku nggak bisa ngulek ya teman-teman, maaf. Jadi setiap masak tuh aku pengen yang praktis dan cepet, jadinya aku pakai blender gini. Dan ini aku pakai blender dari merek Philips tuh bagus banget, cepet banget halusnya gitu. Nah ini digeprek-geprek gitu aja. Untuk kemirinya digeprek-geprek baru dimasukkan. Kalau untuk pala, ketumbar, dan mericanya itu aku haluskan sedikit dulu sebelum dimasukkan ke dalam blender. Kemudian untuk serai itu aku geprek-geprek kayak gini biar keluar aja aromanya. Nah untuk lengkuas juga sama, aku geprek-geprek biar nanti pas dimasukin tuh keluar gitu aromanya. Sini juga aku pakai gula, pakai garam, kemudian pakai kaldu ayam dari Masako. Kemudian jangan lupa juga santannya. Di sini aku pakai santan alami atau parutan kelapa asli, aku beli di pasar. Karena aku juga kurang bisa marut ya teman-teman, maafin ya. Gitulah pokoknya kalau yang masaknya baru bisa habis menikah ya, jadi serba instan-instan aja.
semua bumbu dimasukkan ke dalam blender, ini mau aku langsung giling aja. Jadi pakai blender Philips ini nggak usah lama-lama tuh, sepenuh ini tuh bisa langsung hancur. Kalau misalnya susah tinggal digerak-gerakin aja. Ini aku gebuk-gebukin gitu biar cepet aja sih. Soalnya agak kental gitu ya, jadi dia susah banget larut, susah ke blender. Tapi nggak lama kok, ini blendernya tuh udah beres aja. Nah ini dia hasilnya. Lalu siapkan pen. Di sini aku pakai pen dari Carrot atau Carote yang ukuran 24 cm, dan ini tuh dulu aku belinya di harga 160.000, itu setelah diskon gede banget. Dan ini tuh bener-bener bagus banget pennya. Tapi sayang dulu waktu aku beli nggak beli yang sama tutupnya, makanya ini aku pakai tutupnya yang ada aja di rumah. Jadi di sini aku nggak tumis dulu bumbunya, kata mamaku biar bumbunya meresap. Setelah dipotong-potong, bumbu halusnya ini harus diaduk-aduk dulu ke daging yang masih mentah. Kemudian ini harus disimpan atau dimarinasi dulu selama 10 menitan. Sambil menunggu, di sini aku mau bikin santannya dulu. Jadi santannya aku tambahkan air atau parutan kelapanya ini aku tambahkan air, kemudian aku remas-remas aja. Dan untuk saringannya ini aku pakai puring untuk menanak nasi. Soalnya lebih ke saring aja sih kalau pakai ini. Nah, jadi langsung disaring-saring aja. Udah deh jadi santannya. Nah ini karena udah 10 menit, langsung aja nyalain kompor dan aduk-aduk si dagingnya ya, biar meresap bumbunya gitu. Pakai api kecil aja, kemudian tambahkan garam secukupnya. Nah aduk-aduk lagi sampai bener-bener meresap. Kemudian tambahkan air, dan di sini aku pakainya air panas yang udah aku didihkan di kompor sebelah. Tuh pokoknya tambahkan air secukupnya. Jadi di sini tuh aku bener-bener nggak pernah ada takaran airnya sekian mili, bawang merahnya sekian biji, ataupun apapun itu. Aku pakai bumbu semau aku. Kemudian ditutup aja. Nah ini udah sekitar 30 menit hasilnya seperti ini. Kemudian diaduk-aduk lagi. Pokoknya sering ditutup dan diaduk-aduk aja. Tapi nggak usah yang terlalu sering juga. Kemudian di sini aku masukkan salam, sereh, kemudian lengkuas juga. Sebelum aku ungkep lagi, kemudian aku juga masukkan kaldu rasa sapi dari Masako. Satu aja, nanti tinggal koreksi rasa di akhir. Setelah itu diaduk-aduk dan ditutup lagi deh. Harus nunggu lagi, soalnya kalau masak rendang tuh aku suka 2-3 jam gitu ya, karena ini setengah kilo kayaknya cuman 3 jaman atau 2 jam setengah gitu. Sambil nunggu pasakan aku jadi, aku mau nyuci baju dulu. Nah ini tuh lokasi mesin cuci aku itu di depannya kamar mandi, dan gak ada keran khusus untuk memasukkan air ke dalam mesin cuci. Makanya harus memasukkan air secara manual menggunakan ember-ember kayak gini. Mungkin bagi kalian yang biasanya langsung mengalirkan air dari keran ke mesin cuci kayak ribet gitu ya. Tapi kalau aku kan udah terbiasa, jadi ya enjoy aja sih. Kemudian aku masukkan sabun dan aku putar mesin cucinya sebelum memasukkan baju-baju. Nah ini udah selesai tuh, udah selesai nyucinya. Cepet banget ya, ini aku skip sih sebenarnya. Setelah itu baru aku mau ngebilas, dan aku tuh suka ngebilas manual kayak gini. Aku keluarkan, kemudian aku bilas satu-satu ke air yang ada di ember. Tapi jangan lupa sering mengganti air yang di embernya ya, karena kan itu embernya kecil, jadinya harus sering diganti gitu.
lihat kalau misalkan hari Sabtu begini kan kita semua satu keluarga udah di rumah. Itu ada anakku udah bangun, dia lagi minum susu dan dia tuh pengennya kalau udah bangun kayak gitu tuh sama aku terus. Tapi alhamdulillah hari ini nggak rewel, dia ngerti mungkin ya mamanya lagi bikin video. Nah setelah aku bilas, ini aku mau keringkan, dicuci juga. Nah ini dia, aku putar, kemudian aku keringkan. Ini nggak lama sih, cuma 5 menitan gitu. Kemudian mau aku jemur. Dan di sini tuh aku kalau jemur suka pakai gantungan baju gitu, kayak lebih praktis aja. Dan ini aku gantungin satu persatu. Karena udah beres semua, ini mau langsung aku jemur aja di depan rumah. Oh ya, untuk bagian-bagian yang kecil kayak baju-baju anakku, kemudian daleman dan yang kecil-kecil pokoknya itu aku pakai gantungan yang bulat gitu, tapi aku nggak tag ya videonya. Nah kemudian tadi udah ditinggalin nyuci, ini rendang aku udah nyusut, airnya sudah menyerap begitu. Lalu akan aku tambahkan santan. Di sini aku masukkan semua santannya. Nah, setelah semua santannya masuk, diaduk-aduk lagi dan kita tunggu lagi sampai benar-benar meresap dan mengering gitu, teman-teman. Sambil nunggu rendangnya lagi sebelum jadi, ini aku mau cuci dulu bed cover karena aku nggak punya ember yang besar. Ini aku mau cuci atau rendam dulu di mesin cuci. Aku masukkan bed covernya, kemudian tambahkan sabun dan tambahkan air, kemudian diguling-gulingkan gitu si bed covernya, tambahkan sabun lagi dan aku tambahkan air, gitu aja terus. Jadi selama beberapa kali aku coba nyuci bed cover sendiri, nggak ke laundry, dan ternyata lebih bersih karena kita tahu bagian noda di sebelah mana gitu ya. Jadi pas noda itu langsung kita bersihkan dan lebih praktis aja sih. Apalagi di daerahku kan panas banget, jadi cepet banget kering. Kalau misalnya aku jemur jam 8, jam 2 atau jam 1 aja dia udah kering, padahal kan kalau bed cover tuh tebel banget ya. Jadi daripada buang-buang uang buat ke laundry, aku sekarang lebih memilih untuk menyuci sendiri. Aku rendam, kemudian aku sikat-sikat nanti bagian yang kotornya, kemudian dibilas sampai nggak ada busanya, dikasihkan pewangi, langsung deh aku jemur. Yang mau mencoba silahkan mencoba juga. Ternyata rendangnya sudah mulai menyusut air dan santannya. Lihat ini udah cantik banget ya kelihatannya. Tapi aku belum koreksi rasa di sini. Mau aku tambahkan kecap manis. Karena anakku juga suka banget rendang, jadinya ini aku masak buat anakku juga, makanya aku pakai kecap manis. Terakhir pakai kecap manis kayak gini. Tambahkan 1 saset kecap manis, kemudian diaduk-aduk lagi.
meresap. Di sini aku mau tutup lagi dan aku mau diamkan sekitar 15 menitan lagi, dan ini dia sudah matang, bener-bener matang. Kurang lebih 2,5 jam ini aku masak rendang. Tuh lihat udah meresap banget kan ya bumbunya. Kayaknya enak banget, dan ini rasanya memang enak, kata suamiku, kata anakku enak, dan menurutku juga enak sih. Pokoknya seiring berkembangnya waktu, masakanku udah mulai berasa gitu enaknya. Kalau dulu jujur aku sendiri aja tuh kadang-kadang gak suka, dan aku kadang-kadang kecewa sama diri aku yang kalau masak gagal. Tapi ini bener-bener selangkah demi selangkah aku bisa gitu ya melewati itu, dan aku sekarang bisa lah masak walaupun belum banyak menu yang bisa aku hidangkan, tapi ya bisa lah. Di sini aku masukkan dagingnya aja. Untuk bumbu-bumbu seperti serai dan lain-lain yang tadi digeprek tuh nggak aku masukkan, mau aku buang. Tuh ada anakku, dia lagi liatin aku nggak sabar, katanya pengen makan. Teman-teman, sekian dulu video aku kali ini, dan untuk kalian yang baru mampir silakan klik tombol subscribe-nya, kemudian klik tombol like-nya dan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan tentang video-video terbaru aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.